Halo kawan Nuah, selamat datang Pak Kita Channel Mulupidis. Oke, jadi hari ini kita mau sedikit bincang-bincang dengan terempe YouTubers TikTok Eric Brian. Jadi Eric hari ini datang Pak Kita di studio mau rekaman sama-sama orang. Nah, jadi di sini kita membahas soal konten-konten kreator yang akhir-akhir ini bikin pastiu mulia di YouTube. Siapa banyak sekali. Apakah salah satunya saya? Jadi sebelum kita melanjut, jangan lupa for yang baru pertama kali datang ke DP Channel, jangan lupa klik tombol subscribe, share, like dengan subscribe DP Channel. Nanti DP Channel kita taruh di deskripsi di bawah DP link, tinggal klik subscribe. Nah, oke, jadi kita mau bahas soal konten-konten kreator yang menurut kita dorang itu bikin toxic di YouTube. Nah, karena kan banyak nih konten-konten kreator yang bagus-bagus dalam video-video tuh kayak Tim Tuan, Agung Hapsa, apa lagi? Ada Lintar. Ya. Memang peserta tertarik nih. Nah, begini kalau Atta Halilintar kita ini udah mau judge dan dia bisa ya, karena secara mulia dari statistik saja kan perbedaan jauh tuh di 23 juta kita 2.300. Cuman kan ya mungkin ada beberapa orang yang tak terlalu suka dia prank settingan atau mungkin konten lain ya. Next, bicara tentang prank. Nah, jadi beberapa bulan lalu kan sempat ada prank yang bikin nafsu jaga lihat tuh, mulai dari prank yang waktu bulan puasa, pasti nggak tahu itu yang ada YouTuber yang menawarkan tawarkan petani makan pizza, dia kasih doi for batal puasa. For batal puasa terus kemudian so kan nggak salah kata dia 10 juta. Nggak tahu mungkin itu settingan atau apa, tapi kita rasa itu nggak pantas untuk dipublikasi di YouTube. Karena ya nggak bagus lah, karena orang sejak orang udah puasa pun kita makan itu. Dengan di luar pun mau apa bagaimana? Mau dia mau makan itu dia nyanda itu nak logis kalau mau karena itu sebenarnya so pribadi. Ini kalau dia makan nih, kalau dia makan dukung batal puasa itu kan masih so DP urusan pribadi. Terus kalau misalkan dia nak makan mau upload itu sama dengan orang bagaimana? Orang mau cobain dan dia pengen mau nih Tuhan itu sama tahu bilang saja paling DP YouTuber nak mau pada ingat jangan contoh orang jangan mau uji orang peiman cuy itu lagi Kang cuma kangen konten cuma demi konten mau cari views dek AdSense orang sampai lagi bikin hal-hal bodoh begitu kan sembako ya kan terus ada lagi tuh prank apa sembako. Nah itu sempat lebih viral dari yang sebelumnya ini. Nah itu sempat viral sekali, bahkan sampai ada youtuber senior kayak Don Chandra Leo itu dari itu DP video itu, dan itu memang sangat memalukan sekali. Kalau demi AdSense, kok sampai begitu itu memalukan. Cuma karena mau cari views AdSense di YouTube, kemudian mau bikin hal-hal bodoh begitu kan udah bagus sekali. Itu tujuan juga nak jelas. Contoh juga for anak-anak Mbak Uni itu nggak terlalu bagus sih, nggak ada didikan. Inspirasi dari situ tuh. Jahil-jahil dan orang itu suka terlaluan sih, so berlebihan. Meskipun Uni baking itu for apa? Itu kan for banci itu dia udah kasih. Tapi kan enggak pantas mau bikin begitu. Jadi manusia bukan terempe tugas untuk menghakimi orang lain, dan itu ada orang ada Tuhan lah yang mau menghakimi seperti itu. Nah, asal Tuhan sembako. Oke, mungkin itu sedikit cerita di YouTuber di Indonesia toh. Jadi bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di Jakarta yang ada konten-konten seperti itu. Di Manado ada. Kemarin sempat ada viral itu tuh, yang itu bunda-bunda siapa kayak itu yang di IG. Ternyata dia YouTuber. Bunda. Yang bagaimana ini kita nak mengikuti sih? Yang itu DP lagu yang ada DP locok-locok begitu. Kita nak mau itu tuh. Jadi begini. Jadi si konten kreator ini dia kayak cover lagu, jadi lagu yang lagu Indonesia yang orang banyak tahu, tapi DP lirik dia ganti ke bahasa Indonesia dengan kata-kata yang jorok dan begitu. Toksik lah. Jadi kayak ada bahasa-bahasa loco, bakunai. Itu kan gak bagus tuh, apalagi karena upload di IG terus upload di Facebook, banyak yang share, banyak yang beruni. Dan itu menurut kita sampah. Iya sih.
Maksudnya kalau mau bilang itu cuman sekedar lagu, bolehlah. Cuman kalau mau bilang karya, cuman gimana sih, lagu juga termasuk karya. Iya, betul. Cuman yang itu nak bisa dikategorikan karya, dan ya orang memang bebas mau pakai, mau bilang kata kotor, cuman sebenarnya itu bukan karya sih, nak bisa diakui karya. Maksudnya ini banyak medsos ini dari anak kecil sampai orang kan tua pakai terbatas, medsos. kan. Iya, jadi namanya konten kreator tuh harusnya kan bikin konten yang menarik, yang bermanfaat. Manfaat Ini baking sesuatu yang merusak anak-anak ini dah. Moral. Iya, jadi menurut kita kayak masuk nguni mesti baking hal-hal yang begitu. Kan masih banyak yang hal-hal baik yang mau Iya, dibikin. Kalaupun harus jadi baik, setidaknya jangan jadi kurang ajar. Betul Bisa sekali. Kalau memang boleh berbuat baik ya, setidaknya jangan kurang ajar. Samping Ferdian ya Paleka. Kalau nggak boleh mau berbagi sembako, tuh Iya. sembako yang asli maksudnya ya. Jangan harus berbagi. Daripada ngamus seolah-olah berbagi sembako, nih tahu itu cuma apa? Batu. Sampah. Tuh. Akhirnya apa? Berujung hutan tuh, masuk penjara. Itu karena mau suka jadi viral, akhirnya betul-betul viral. Viral. Satu Indonesia tahu. Satu Indonesia tahu dari video itu dia. Memang begini, ada pembelaan pada dia karena dosa-dosa kata koruptor masih lebih besar, dan cuman begini ya. Memang kalau orang mau bandingkan dengan koruptor yang ambil duit rakyat sampai triliun miliar, memang itu dosa besar dan cuman dan begini. Itu ndak nyanda bermoral lah untuk sesama manusia, apalagi orang kasih itu ke orang membutuhkan. Kalau ternyata sampah tuh, memang ya kalau mau bandingkan dengan koruptor kan tuh memang koruptor lebih kurang ajar, dan cuman ya itu koruptor kan secara diam-diam untuk ini ngana publikasi, kan setunjuk bahwa ngana itu yang baking dah. Sebenarnya Betul sekali, betul. mudah-mudahan kan tuh konten kreator Manado ada yang mau ikut begitu no. Dan menurut kita begini, itu untuk jadi apa? Mau suka terkenal di medsos itu di Indonesia itu gampang sekali. Gampang sekali. Namanya selama netizen plus 62 masih berada di bumi Indonesia ini. Jadi gampang DP tips ngoni mau suka jadi viral di Indonesia, cukup ngoni bikin video, terus ngoni tunjukkan ngoni kebodohan di dalam video. Kentololan. Maka dengan sendirinya orang akan share ngoni video yang bodoh itu dia. Betul, biarpun DP kualitas 3GP, Betul. biarpun DP durasi 30 detik, nak pakai back sound, nak pakai edit, nak pakai cut, nak pakai layer, nak pakai color grading, namanya video begitu tak viral. Sebenarnya masih banyak yang boleh mau viral, yang video-video yang bagus-bagus. Yang bagus rupa contoh yang sketsa-sketsa yang menarik tuh, atau ada DP manfaat, atau ada pembelajaran for anak-anak muda atau for torang-torang dan. Cuman itu nak gampang viral, susah mau viral. Itu sebenarnya sebanyak orang yang bagikan, tapi tertutup lebih banyak dengan video-video yang viral. yang bodoh dan. Kalau sekarang kalau kamu buka IG yang Facebook, goroh semua. Memang ya itu bagaimana sih? Kebanyakan masyarakat lebih suka mau share hal yang begitu daripada hal-hal yang bermanfaat gitu. Jadi kalau pas ada hal bermanfaat di satu waktu, terus di waktu yang bersamaan ada hal viral lepas itu goroh itu, tetap goroh yang mulai cuy. So itu. Jadi begitulah namanya juga netizen plus 62 jadi ya. Oke, jadi tadi kan orang berbicara tentang prank. Jadi kita minta tanggapan Bang Ngana, apakah prank itu semuanya itu settingan atau bagaimana menurut Ngana konten-konten prank? Kalau menurut kita pertama lihat dari segi konten. Kalau menurut kita ya. Baru kedua lihat dari segi DP YouTuber siapa. Karena ada konten yang DP prank memang so ekstrim sekali. Cuma memang DP YouTuber memang jago, jadi real dong, bukan settingan. Bukan settingan, oke. Ada orang yang nak terlalu jago, cuman banyak doi, jadi banyak konten-konten settingan yang dia bikin. Entah dia mau bayar. Ya contoh dia tuh bagi-bagi apa itu. Tuh dia bilang dah mau batal puasa aku kasih dulu. Itu settingan. Dia kan bisa bayar orang. Atau misalkan ada yang tuh di kafe, tuh yang masa di kafe cuma satu cewek dia. Tuh itu kan selama bertahun-tahun yang lalu, jadi sangat bagus. Kalau menurut kita sih settingan nak masalah, nak apa-apa. Tapi settingan yang betul-betul tak atur dong. Atur DP jalan cerita. Jadi orang Mbak Uni biar settingan tapi asik DP cerita di dalam situ. Tuh kayak kebanyakan kan artis-artis dompet channel YouTube itu settingan.
prank settingan apalah kayak kemarin Lucinta Luna dan Deddy Corbuzier kita rasa itu settingan mau cari pamor di situ settingan. Tapi karena DP cerita di dalam dorong bungkus secara bagus sekali sampai-sampai orang bau nih kenapa dia nih begini kenapa begini padahal kan asik dah ya biar settingan tapi ada di alur cerita dan sehingga orang bau ini itu tertarik sekali kayak sinetron no? Cuman sinetron kan tahu memang nggak betul tapi tahu kalau bau ini memang emosi itulah yang itu alur cerita memancing orang be emosi dan sampai orang tak bawa padahal itu cuma film tuh. Dengan adanya prank yang kayak kemarin yang bagi-bagi sembako sampah itu maka konten kreator yang dompe YouTube kartu berhubungan dengan prank dorang konten sama jadi rusak karena apa image tuh karena orang sudah bikin prank baginya otomatis orang bilang prank lagi settingan lagi prankster dan seorang itu baru prankster begitu no makanya rata-rata orang lari dari prank sekarang kan nggak tahu terus ada juga selain prank sampah kayak settingan begitu ada juga prank yang bikin orang merugikan nang kayak kemarin kan lagi heboh prank ojol itu memang pesan makan terus humility karena maksudnya begini orang itu udah kerja tuh bedakan dengan orang udah lawer dengan prank masih wajar kan kalau orang udah mencari memang besar kan mau kasih misalkan dengan pesan makanan 100.000 tuh sebatal baru dikasih 1 juta memang besar kan mau kasih cuman banyak orang perasaannya orang perasaan kan suruh tak luka lebih dulu tuh karena tiba-tiba kasih doi itu karena boleh sembuh luka, cuman DP bekas tetap akan masih ada. Betul sekali. Jadi kalau ngasih bikin luka orang hati, memang nggak perlu sembuh. Mungkin ngasih luka dengan ngasih cancel, malah ngasih bayar dengan kasih 1 juta. Cuman tetap DP luka akan membekas. Betul sekali. Jadi kalau orang berpikir orang berperasaan, kalau nggak berpikir nggak perasaan sendiri, nggak akan berpikir juga orang berperasaan. Gimana kalau itu terjadi panganan atau pangone dan 4 orang semua ini yang bikin video. Betul sekali, betul. Next. Oke, next. Jadi seperti itu Erik yang kita tanggapan soal youtuber yang ada di Indonesia bahkan yang ada di Manado. Nah sekarang kita mau tanya Pak Erik nih, menurut Ngana apakah di youtuber Manado ini ada perkembangan enggak dari tahun ke tahun? Kalau untuk kualitas, bukan kualitas tunggu. Kalau untuk youtuber Manado banyak sekali perkembangan. Kalau kita lihat kita juga belum lama, baru sekitaran 2 tahun tuh bikin channel. Cuman DP youtuber lebih banyak. Banyak sekali. Dulu cuma kenal sedikit sekali. Dulu kita kenal youtuber sebelum tambah YouTube Marta kenal youtuber palingan cuma ekspresi kaset L gitu. Baru 7 Januari Channel iya. Caparuni TV. Caparuni paling top dulu. Dan paling memang sekarang tuh ya enggak tahu mungkin so nggak tahu ada masalah apa sampai Sona bawa upload cuman itu dulu kalau sekarang sekarang banyak sekali mau gaming mau reaction mau vlog sekarang orang berlomba-lomba untuk jadi youtuber cuman di satu youtuber semakin banyak cuman yang berkembang kebanyakan menurut kita ya ini kan pendapat pribadi kebanyakan yang berkembang nah semua jadi orang yang berkembang makin berkembang orang yang cuma di situ cuma di situ terus jadi maksudnya memang DP kuantitas banyak, cuman DP kualitas nak semua ada. Mungkin kalau menurut kita ya pemahaman YouTube yang kurang. Iya, salah satu. Karena kan kebanyakan orang suka jadi YouTubers karena orang suka dapat duit dari YouTube. Begitu. Rata-rata dong mencari itu. Samping kita karena so monetisasi setiap kali aku dapat orang di teman keluarga apa semua. Woi, so berapa nggak diterima? Berapa juta? Gue pikir saya jadi YouTuber banyak doi. Ini kita cerita ya. Karena jadi YouTubers belum langsung dapat doi. Taruhlah nggak monet sekarang. Kalau langsung monet pun itu tidak semudah itu nggak mau dapat doi. Bayangkan dengan mau upload video 50 video 1 bulan. Kalau lebih viewers cuma 100 sampai 1000 sampai 10.000, aduh lama sekali. Jadi jangan pikir kalau orang jadi YouTuber itu apalagi maksudnya monetisasi itu ada biasanya kalau monet kan upload tuh, so kaya dia ini, so udah 50-an juta ini, kontol. Nak berbanding terbalik dengan yang tongsi keluar banyak kuota alat ini alat itu yang YouTube kasih 4 orang belum ada ya mungkin ada yang orang memang penghasilan di atas karena memang itu salah satu kita bilang kualitas kualitas banyak yang kualitas di atas cuman rata-rata yang kita lihat yang kualitas di atas itu cuma orang-orang itu
Memang kan tuh kita juga belajar dan supaya Iya. mau memperbaiki kualitas dan orang dan ini belajar. Cuman yang kita lihat rata-rata lebih banyak orang yang kualitas bagus, jadi lebih bagus. Yang cuma di situ-situ terus, Cuma di Nah, ada situ-situ. perkembangan dan nah itu dong. Tapi tanggapan dan for YouTuber Nado. Oke, jadi begitu tadi tanggapan soal perkembangan YouTube di Manado. Nah, next mungkin Erik boleh kasih perbandingan lah antara YouTuber Manado dengan YouTuber yang ada di luar Manado. Maksudnya di luar Sulawesi Utara lah, kayak di Jawa, di Jakarta atau karena kan kalau orang lihat kebanyakan YouTuber yang ada kayak di Jawa sana yang paling terkenal tuh banyak orang kenal dong. Ini di luar konten gaming nih, karena konten gaming juga beda dengan konten kreator yang kayak bikin video sama yang begini. Nah, menurut Ngana, bisa nggak konten kreator Manado bersaing dengan konten kreator yang ada di Pulau Jawa? Bisa sih bisa. Kalau dari segi kualitas konten untuk kita bisa. Kita nggak tahu juga sih kata konten kreator masalah yang konten kreator di luar Manado masalah pribadi sama YouTuber, tak tahu gimana. Cuman kalau dari kualitas Manado bisa. Banyak yang bagus-bagus. Kalau dari segi reaction, orang dan Manado ini Sulawesi Utara. Ada Oppo, dengan di Gilbert dari segi reaction dia mantap. Bukan mantap deh, so memang balalahoy dia bilang. Dari segi sketsa ada KZL. Memang orang sejarang. Cuman sekarang so naik-naik daun sih Nando, Gonta, Evan Manado. Orang sketsa kita akui orang memang orang PAD sih orang. Mungkin kalau dari segi umur. Cuman kalau dari pengalaman for picking begitu terus akui orang jenggo. Memang kata namanya juga masih muda tuh jadi mungkin pemikiran masih ada rupa pertama ke kiri, ke kanan. Cuman kalau dari segi kualitas konsisten video intinya di Manado so banyak konten-konten kreator yang so bagus-bagus lah, jadi semua boleh bersaing lah betul. dengan Itu dari persaingan secara kualitas video ya. Kalau menurut kita ini pendapat pribadi, kalau dari segi solid sesama YouTuber Manado masih kurang. Iya sama. Karena Anda sependapat dengan saya. Iya betul. Karena pernah ada YouTuber Manado bilang kalau misalkan dia kontennya bagus jangan dukung. Oke, kita boleh bilang dia bina masalah. Coba. Jadi itu siapa? David Fay. Dia bilang ini itu pendapat pribadi. Jadi orang nggak bisa mau blog pendapat pribadi. Setiap orang punya pendapat masing-masing. Kita pendapat begini. Pertama kita setuju. Nggak usah dukung. Pertama kita setuju. Cuman semakin kita pikir kalau misalkan orang nggak dukung, cuman sedikit yang mau berkembang. Nama dunia per-YouTubean nak mau berkembang. Jadi kalau mau nih misalkan nak mau dukung, nak usah mau judge dan nak usah mau jatuhkan. Karena kebanyakan orang yang nak mendukung itu, nak mendukung sama orang jatuhkan. Kalau nak mendukung nak usah jatuhkan. Maka kalau suka mendukung, mau dikasih arahan, kasih kritik, meskipun kritik pedis, itu dapat membangun orang dong. Maunya orang dan sama di dunia konten kreator. Jangan mau dijatuhkan. Kalau mau misalkan mau mendukung ya mau komen lebih bagus saling mendukung. Ya, itu kan termaksud yang orang yang mau mendukung tuh. Cuman ada baiknya saling mendukung tuh. Iya. Waktu ada orang perlu ini, perlu itu, tuh maksudnya perlu mungkin mau collab atau mungkin mau sharing-sharing. Kan banyak sekarang YouTuber yang anggap senior tuh yang sudah di atas. Orang saja mau bilang collab, setengah mati. Syukur-syukur kalau orang suka itu pun karena pertama baik dia. Kalau karena cuma kenal begitu ya susah. Kalau cuma kenal sebatas kita tahu dia YouTuber, kita tahu kita YouTuber. Susah sekali karena ya begitulah kalau di Manado kalau Ngana ada maju misalkan kita maju dengan dia ya cuma tadi dia yang mau maju. Begitu juga di kubu lain. Kayak ada kubu-kubu. Kayak ada kubu kalau di Manado kayak ada kubu-kubu yang ini orang sendiri, misalkan begitu dong. Menurut kita selama orang sesama YouTuber sharing sih dulu. Maksudnya kalau ada orang mau bikin konten bagus terus orang sharing dulu satu setuju ya. Kayak pernah mau baking tuh. Rata-rata kalau di Manado belum baking pun belum ada rencana sudah ditolak atau mungkin ada respon. Cuma apalagi kalau nggak masih pemula, kok nggak bikin video, kok dong merasa bagaimana ya? Bisa sekali. Nggak lihat nggak tuh tombol dislike banyak sekali. Anjir.
Karena itu nah ada yang mau membantu. Cuman gitu. Ya ada support dong dari Paling- apa yang youtuber-youtuber yang sukses dan begitu. Paling gampang itu contoh begini. Kalau misalkan Ngana baru mulai YouTube, 0 subscriber, 0 subscriber baru 1 video atau 2 video. Kok Ngana mau panggil collab atau mau panggil baku dapa atau mau bikin video sama-sama dengan YouTuber yang mungkin dia so 1.000, 10.000, 100.000. Suku mati ya. Leher kalau mau suka iyo. Kecuali Ngana mungkin ini Batam baik, dia baru bikin channel. Batam baik. Misalkan kita ada channel, dia ada Batam baik untuk bikin collab. Mungkin so itu boleh dan dia mau collab kan. Mereka nggak anak kenal, misalkan tadi Vin aku kenal, kalau kita baru mulai YouTube, kita bilang bro boleh tuh mau collab begini, aduh potong leher kalau mau iyo. Betul. Karena kita juga pernah rasa itu kan waktu ini pengalaman pribadi sih. Tanah mau bilang dan YouTuber siapa, cuman waktu kita masih dari 0 subscriber, waktu Ngana baru mau coba-coba YouTube, Ngana mau collab dengan yang di atas, entah itu 1.000, 10.000. Kebanyakan nak direspon. Kalau Ngana mau minta collab, kebanyakan nak direspon. Betul. Atau kalaupun direspon, kita lihat pernah begitu. Itu no. So DM, bahas segala macam. Wes. Semua. Sudah jawab respon, nak baca. Itu no, maksudnya dan DP ndak solid dan. Cuman begini secara dan kita pendapat itu wajar sih gitu. Mungkin dorang pikir dorang susah payah dan naik, orang mungkin coba pansos. Cuman kita kalau menurut kita itu ada baiknya for money dan misalkan yang orang bakal akan contoh dan karena apa? Karena mungkin orang secara tidak langsung nak susah menaik karena ada money. Cuman itu salah satu money pahala. Itu akan ada berkat lain for money dan. Betul sekali. Karena begitu. Karena money membantu orang. Di luar maksudnya kalau masalah money membantu orang tetap ada berkat for money. Entah itu membantu collab atau nggak bantu kasih doi ke orang yang membutuhkan, ada berkat for money. Itu dia kamu bilangnya. Oke guys, sampai di situ tong bincang-bincang di malam, tempe so bakar lota di sini. Jadi next video tuh akan bahas lagi soal perkembangan YouTube di Manado. Oke, jangan lupa subscribe, like, share kalau mau suka nih video. Kalau nggak suka nggak usah. Kalau nggak suka dislike juga, nggak masalah. Kenapa dislike diberikan? Sampai yang Mark Zuckerberg dia suka kasih tombol simpan gambar, mau screenshot. Nah, itu. Mau nanya bio mau. Kalau nggak suka dislike, kalau suka dislike. Orang juga pak, ya orang cuma sekedar referensi di sini, nggak sampai menyinggung pihak-pihak manapun. Jadi kalau ada pihak-pihak yang tersinggung ya. Kalau mau tersinggung berarti sampai video ini sukses. Karena kalau DP nama aja mulu PD sih, sampai mulu dia nih nak jaga tak kontrol kalau tahu mau basinggung orang. Kita sih kalau tahu nak tak kontrol, aduh dia kok yang sering mati basing tahan Nah, apa. Sudahlah. Oke. Kita Rick Brian guys. Oke, see you. See you in the next video.